Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini Miss akan membahas mengenai organisasi tingkat kehidupan. Apa sih Miss yang dimaksud dengan organisasi tingkat kehidupan? Nah, Miss gambarkan seperti ini. Misalnya, kita nih manusia pasti kan hidup di tengah-tengah masyarakat, yang mana dalam suatu wilayah atau tempat yang ada di masyarakat pasti terdapat rukun tetangga atau RT yang kita kenal dengan RT. Nah, dalam RT atau rukun tetangga itu kan pasti punya tingkatan-tingkatannya, mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, begitu juga dengan suatu organisme atau suatu individu. Mereka juga punya tingkatan atau penyusun-penyusun mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, nanti Miss jelaskan satu persatu terkait dengan organisasi tingkat kehidupan yang ada pada suatu individu. Itu. Jadi, simak terus ya video dan penjelasan yang Miss berikan. Nah, kalau tadi Miss sudah bahas di awal mengenai apa sih yang sebenarnya dimaksud dengan organisasi tingkat kehidupan atau organisasi kehidupan. Nah, sekarang di sini Miss akan menyebutkan satu persatu mulai dari tingkatan yang terendah sampai tingkatan yang paling tinggi. Nah, yang pertama itu ada sel, di mana ketika terjadi yang namanya pembelahan atau fertilisasi, itu nanti akan menghasilkan suatu sel, yang mana sel tersebut nanti akan terus membelah dan membentuk suatu jaringan. Jadi jaringan ini ialah sekumpulan sel yang membentuk atau yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Nah, di sini Miss kasih contoh. Misalnya ada jaringan ikat pada manusia dan juga hewan. Terus juga ada jaringan epidermis pada daun. Gitu. Nah, kalau tadi sel yang tadi ini seperti gambar yang di depan, ada sel hewan dan juga sel tumbuhan. Gitu. Lalu naik lagi tingkatannya ke organ. Organ di sini sekumpulan dari jaringan-jaringan. Nah, organ pada tubuh manusia itu Miss kasih contoh, misalnya jantung, paru-paru, ginjal, dan lain sebagainya. Seperti yang Miss sudah cantumkan gambar di sebelah kanan. Lalu naik lagi, ada yang namanya sistem organ, di mana sistem organ ini adalah ruang bagi organ-organ penyusunnya. Misalnya ada sistem pernafasan, berarti organ yang ada di dalam sistem pernafasan apa aja, Miss? Itu ada mulut, hidung, terus ada paru-paru, ada bronkus, dan lain-lain. Begitu juga sama dengan sistem syaraf. Apa saja sih organ atau penyusun-penyusun dari sistem syaraf? Nah, yang paling atas itu adalah makhluk hidup atau biasanya kita sebut dengan suatu individu. Jadi, mulai dari adanya sel, nanti dia akan lama-lama membentuk suatu individu yang baru. Gitu ya. Sampai sini paham? Jadi kalau misalnya ada pertanyaan urutan tingkat organisasi kehidupan, mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar, berarti mulainya itu dari si sel ini ya, nanti akan sampai kepada si individu atau makhluk hidup atau organisme juga boleh. Sampai sini paham? Miss akan lanjut menjelaskan satu persatu dari tingkatan organisasi kehidupan. Jadi simak baik-baik ya. Nah, kalau tadi Miss sudah sebutkan atau mengenalkan awal dari tingkatan atau urutan dari organisasi kehidupan, di sini Miss akan menjelaskan mengenai sel. Karena tadi sel ialah unit terkecil dari suatu makhluk hidup. Tuh. Lalu ciri yang berikutnya, untuk menemukan atau kita dapat melihat sel itu bagaimana, Miss? Itu harus dengan bantuan mikroskop.
karena bentuknya yang sangat kecil atau tidak bisa dilihat secara dengan indera mata atau mata telanjang ya gitu. Jadi harus pakai bantuan mikroskop. Nah, ada yang menemukan, itu ahlinya yang pertama kali menemukan sel, namanya Robert Hooke pada tahun 1665, karena dia itu melihat sel ini mirip seperti kotak atau sarang lebah. Nah, gambarnya yang bawah ini ya yang sudah Miss cantumkan. Lalu yang sebelah kiri ini adalah sel hewan, yang sebelah kanan adalah sel tumbuhan. Nanti Miss jelaskan apa saja perbedaannya dan organ-organ penyusun yang ada di dalam sel tersebut. Oke, Miss lanjut ya. Kalau tadi Miss sudah jelaskan sel secara umum, nah sekarang Miss akan sebutkan bagian-bagian dari sel atau yang kita kenal dengan organel sel. Nah, bagian-bagian sel itu terbagi menjadi 3 sebenarnya. Yang utama adalah membran sel atau pembungkus dari sel yang fungsinya melakukan pertukaran zat seperti oksigen, makanan, dan juga sisa metabolisme yang lain. Lalu ada inti sel atau yang kita kenal dengan nama sebutan nukleus. Nah, inti sel atau nukleus ini yang mengatur segala aktivitas atau segala kegiatan dari si sel. Jadi, dia bisa kita bilang sebagai pusat pengendalian dari sel, baik itu sel hewan dan juga sel tumbuhan. Lalu yang ketiga ada sitoplasma. Sitoplasma ini berbentuk cairan-cairan sel, yang mana di dalamnya ada yang namanya organel-organel sel. Itu ada yang pertama ribosom. Fungsinya sebagai sintesis protein atau pembuatan protein di dalamnya ya, proses pembuatan protein. Lalu ada mitokondria yang mana sebagai respirasi sel atau juga bisa sebagai pembentukan energi. Sebentar, Miss tuliskan ya. Nah, mitokondria tadi Miss sudah jelaskan bahwa dia berfungsi sebagai respirasi sel atau bisa juga sebagai pembentukan energi atau ATP. Lalu ada badan Golgi yang mana sebagai ekskresi. Ekskresi itu pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang sudah tidak digunakan lagi oleh tubuh. Lalu ada RE atau retikulum endoplasma yang bertugas sebagai mensekresikan protein dan juga lemak. Lalu ada vakuola. Vakuola berdenyut ini sebagai tempat pengeluaran. Lalu vakuola makanan itu sebagai tempat pencernaannya. Dan yang terakhir ada kloroplas. Kalau pada sel tumbuhan, karena sel hewan tidak memiliki kloroplas ya. Jadi kloroplas itu adanya hanya pada sel tumbuhan, yang mana sebagai tempat zat warna pada daun biasanya. Gitu, sampai sini sudah paham bagian-bagian dari sel, baik itu sel tumbuhan maupun sel hewan. Namun, sel hewan tidak memiliki kloroplas. Gitu ya. Jadi pahami baik-baik ya. Oke, Miss lanjut kalau gitu. Kalau tadi Miss sudah bahas satu persatu mengenai apa saja organel-organel atau penyusun yang ada pada sel tumbuhan dan juga sel hewan. Nah, di sini ada perbedaan dasar dari sel hewan dan sel tumbuhan. Jadi ada 4 perbedaan dasar. Kalau sel tumbuhan itu memiliki dinding sel. Dinding sel, tahu ya? Lalu kalau sel hewan itu tidak memiliki dinding sel. Itu. Lalu sel tumbuhan memiliki apa tadi tempatnya? Kloroplas, kromoplas, dan juga leukoplas. Tapi tidak ada pada sel hewan yang tidak mempunyai plastida. Lalu sel tumbuhan punya sentriol tidak? Tidak ada. Yang punya adalah sel hewan. Dan vakuola yang ada pada sel tumbuhan jauh lebih besar ukurannya daripada
organel sel vakuola yang ada pada sel hewan. Jadi ukurannya jauh lebih besar yang sel tumbuhan daripada yang sel hewan. Gitu ya, nanti bisa dilihat gambar-gambarnya. Ini sudah ada petunjuk organel-organel penyusunnya. Gitu. Miss lanjut ya. Setelah sel, itu terdapat tingkat organisasi kehidupan yang disebut dengan jaringan. Berarti kan jaringan adalah sekumpulan sel yang punya bentuk dan fungsi yang sama. Nah, jaringan ini terbagi atas dua jaringan. Sama seperti sel, ada jaringan tumbuhan dan juga jaringan hewan. Nah, di sini Miss cantumkan contoh jaringan yang ada pada daun dan juga jaringan yang ada pada batang. Berarti keduanya adalah jaringan tumbuhan ya. Nah, di sini Miss kenalkan dulu sedikit di jaringan pada daun. Nah, di sini kan ada daun yang diambil sedikit dari bagiannya. Yang mana kalau diperbesar gambarnya seperti yang ini. Nah, di sini ada lapisan paling atas itu disebut dengan kutikula. Lalu lapisan kedua adanya epidermis. Nah, epidermis ini ada epidermis atas dan juga epidermis bagian bawah, yang mana fungsinya untuk melindungi organ-organ atau jaringan yang ada pada di bawahnya ini, di bawah epidermis gitu. Lalu ada parenkim, palisada, juga ada jaringan spons gitu. Nanti kita bahas satu persatu. Gitu ya. Miss lanjut. Nah, di sini ada gambar mengenai macam-macam jaringan pada tumbuhan. Gambarnya di sebelah sini ya, yang sudah cukup terlihat jelas bagian-bagian penyusunnya. Yang pertama tadi ada epidermis yang Miss singgung dari awal pembukaan. Epidermis itu ada di bagian atas, tapi tadi ada juga ya epidermis bagian bawah. Nah, ini epidermis. Fungsinya itu sebagai melapisi permukaan akar, batang, dan daun, dan dia juga tersusun secara rapat. Tuh, tidak ada celah sama sekali ya. Ya, tidak ada celahnya. Karena untuk apa? Karena untuk melindungi jaringan yang ada di bawahnya. Lalu ada jaringan meristem. Nah, jaringan meristem ini sebenarnya jaringan muda namanya, atau jaringan embrional. Karena sel-sel yang ada pada jaringan meristem itu sifatnya selalu aktif membelah. Contohnya seperti apa sih, Miss? Jaringan meristem itu misalnya ada di pada ujung akar. Ujung akar nih misalnya baru mau tumbuh atau baru mau berkecambah gitu kan. Nah, makanya kenapa akar itu terus membelah kan? Terus membelah selnya, terus panjang dan besar. Begitu juga dengan batang yang mana lama-lama menjadi panjang dan besar gitu. Lalu ada jaringan pengangkut. Nah, jaringan pengangkut ini terdiri dari dua jaringan yang terkenal. Ada jaringan xilem dan juga floem. Tuh, xilem nih yang ini, xilem. Yang bagian atas dan jaringan floem yang bagian bawahnya nih yang putih-putih. Gitu. Nah, dia berdekatan. Nah, dia ini keduanya kenapa termasuk ke dalam jaringan pengangkut? Karena mereka, yang pertama dulu, xilem ini bertugas mengangkut air dan garam mineral dari akar ke daun. Berarti dari akar nih, si xilem sudah bekerja, nanti disebarkan dari akar sini terus ke daun gitu. Misalnya, Miss gambarkan seperti ini. Nah, gitu. Dia yang bekerja nih si xilem. Kalau floem itu bertugas juga mengangkut, tapi tugasnya beda daripada xilem. Dia mengangkut hasil fotosintesis dari daun ini, dari daunnya ke kemana? Ke seluruh tubuh. Dari daun ini hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Jadi ke batang, ke akar, ke daun yang lain, terus kalau ada bunga ke bunga gitu.
Paham ya perbedaannya xilem dan floem. Lalu ada jaringan penyokong atau jaringan penguat. Penyokong atau penguat. Jadi sudah dipastikan dia akan menyokong jaringan yang ada di sekitarnya karena sel-sel dindingnya menebal dan keras. Gitu. Contohnya di sini adalah kulit pada biji. Lalu ada jaringan parenkim. Nah, jaringan parenkim ini nanti akan berdiferensiasi menjadi jaringan yang lain. Jadi dia adalah jaringan dasar yang terdapat di antara jaringan yang lainnya. Nah, tugasnya untuk menyimpan cadangan makanan. Gitu. Oke. Jadi pada daun parenkimnya itu adalah jaringan palisade dan bunga karang yang mengandung klorofil. Tuh, jadi ada jaringan palisade dan juga bunga karang. Nih, berarti ini. Ini ya. Sampai sini paham macam-macam jaringan pada tumbuhan. Ini selanjut ya. Tolong simak baik-baik. Kalau tadi Miss sudah bahas mengenai macam-macam jaringan pada tumbuhan, sekarang Miss akan membahas jaringan pada hewan atau manusia. Nah, ini ada 4 jaringan utama atau golongan yang ada pada jaringan hewan. Yang pertama ada jaringan epitel. Nah, jaringan epitel ini contohnya yang bawah ini ketika dilihat menggunakan mikroskop ya. Kayak mikroskop. Lalu yang selanjutnya, jaringan epitel ini fungsinya juga persis dengan jaringan epidermis pada tumbuhan yang tadi di awal Miss jelaskan. Yang belum lama juga nih Miss singgung. Jadi epitel itu fungsinya sama seperti jaringan epidermis pada tumbuhan. Dia untuk melapisi atau melindungi permukaan dalam dan luar dari tubuh organ. Nah, bentuknya atau macamnya itu ada 3. Ada pipi, epitel kubus, dan juga epitel silinder atau silindris gitu. Oke, di sini kurang R, Miss. Gitu ya. Lalu yang selanjutnya ada jaringan otot. Jaringan otot itu tersusun atas sel-sel otot yang lentur. Nah, jaringan otot ini merupakan alat gerak aktif pada tubuh manusia. Nah, alat gerak pasifnya itu adalah tulang. Itu. Nah, di sini juga ada macam-macam dari jaringan otot. Itu ada 3. Otot jantung, terus juga ada otot polos, dan otot lurik. Gitu. Lalu yang ketiga ada jaringan syaraf. Nah, jaringan syaraf ini tersusun atas sel-sel syaraf. Berarti ada penyusunnya lagi. Ini gambar jaringan syaraf ketika menggunakan mikroskop. Nah, sel-sel penyusun dari syaraf atau jaringan syaraf itu ada dendrit, ada badan sel, akson, ada selubung mielin, dan lain-lain. Lalu yang keempat atau yang terakhir itu ada jaringan ikat. Nah, jaringan ikat ini biasanya jaringan yang menghubungkan bagian tubuh dengan bagian tubuh yang lain. Misalnya ligamen atau tendon. Ini yang ada pada tulang. Nanti Miss kasih contoh gambarnya di slide berikutnya gitu. Oke? Kita next. Nah, kalau tadi Miss sudah bahas keempat golongan utama dari jaringan hewan atau jaringan manusia, di sini Miss kasih contoh gambar dari keempat golongan tadi. Yang pertama ada jaringan epitel. Tadi Miss sudah bilang ada epitel pipi, ada epitel kubus, ada epitel silindris. Nah, ini macam-macamnya. Ya. Lalu ada jaringan otot. Tadi Miss bilang ada 3 macam. Otot polos, otot jantung, dan otot rangka. Nah, ini bentuknya kalau dilihat secara mikroskop, ini bagian atau 2 dimensinya ketika dilihat menggunakan 2 dimensi. Dan ini posisi-posisi atau letak yang ada pada
tubuh. Jadi otot polos itu ada di organ-organ internal bagian dalam. Lalu ada otot jantung yang berada di sekitar dinding-dinding jantung, dan yang terakhir ada otot rangka atau otot lurik. Jadi sama ya, rangka atau lurik yang ada pada tulang gitu, atau kaki, boleh kaki, tangan yang ada tulang pokoknya. Lalu ada yang ketiga, jaringan syaraf, yang mana jaringan syaraf tadi Miss sudah bilang ada sel-sel penyusun dari sel syaraf. Itu ada dendrit. Nah, dendrit ini yang bagian cabang-cabang ini tuh banyak ya dendrit. Karena dendrit ini nanti berhubungan atau terhubung oleh badan sel. Badan sel nih yang merah semua ini badan sel. Di dalam badan sel sudah pasti ada nukleus yang kuning kecil di tengah atau inti sel. Lalu ada sel squam, terus ada selubung mielin yang bentuknya seperti tabung-tabung ini, namanya selubung mielin. Terus ada nodus Ranvier, itu penghubung dari selubung-selubung mielin satu sama lain. Penghubungnya adalah nodus Ranvier. Dan di ujung ini si sinaps atau sinapsis yang bertugas sebagai penghubung nantinya antara badan sel atau sel saraf yang satu dengan sel saraf yang lain. Gitu. Lalu yang terakhir ada jaringan ikat. Nah, jaringan ikat ini di sini kalau dilihat secara mikroskop tuh ada jaringan ikat cair seperti darah misalnya. Terus ada jaringan ikat tulang. Nah, di sini ada tulang kompak misalnya. Seperti itu ya. Jadi nanti ada banyak lagi macamnya. Ini pengenalan saja di awal. Oke? Kalau sudah paham, Miss lanjut ke slide berikutnya. Lalu tingkatan organisasi kehidupan yang selanjutnya itu adalah organ, di mana organ ini terbentuk dari kumpulan-kumpulan beberapa jaringan yang melaksanakan fungsi tertentu. Nah, organ itu pasti sudah jelas ya, ada organ pada tumbuhan dan juga organ pada hewan dan manusia. Nah, kalau pada tumbuhan itu organ-organnya sudah jelas ada di bawah nih. Ada akar misalnya, lalu habis itu ada batang, ada daun, bunga, dan juga buah gitu ya. Oh ya, di sini ada juga satu lagi, yaitu biji. Jangan lupa biji, oke? Nah, kalau yang organ pada hewan dan manusia itu seperti gambar yang di atas. Misalnya ada usus gitu, usus besar dan lain-lain. Terus ada otak, otak kan ada banyak bagiannya juga. Terus ada paru-paru, ada jantung gitu ya. Tuh, organ tuh seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada yang namanya sistem organ. Kalau sebelumnya Miss menjelaskan tentang organ-organ, nah sekarang ada sistem organ yang mana di dalamnya itu terdapat beberapa organ ya. Jadi dia kerjasama berbagai sistem organ untuk mendukung satu fungsi di dalam tubuh. Jadi sistem organ ini saling berkaitan satu sama lain, misalnya dalam tubuh manusia. Nah, di sini Miss kasih contoh, ada sistem pernafasan misalnya, atau kita sebut juga respirasi. Nah, sistem pernafasan itu kan organ-organnya tadi sudah dijelaskan, ya kan, di slide-slide sebelumnya. Misalnya ada hidung, ada mulut, ada paru-paru, dan lain-lain. Lalu ada sistem pencernaan atau digesti, ada sistem peredaran darah atau transportasi. Nah, sistem ini ada banyak ya, sesuai nih yang sama yang Miss kasih gambarnya gitu. Terus ada sistem apalagi, sistem syaraf, terus sistem peredaran darah tadi udah ya gitu. Pokoknya persis dengan yang ada pada gambar yang sudah Miss cantumkan. Oke, lanjut. Nah, tadi adalah penjelasan terkait tingkatan organisasi kehidupan. Miss jelaskan tadi satu persatu. Kalau yang masih belum paham, nanti boleh diulang lagi ya penjelasan dari Miss. Nah,
Terakhir kan tadi sudah ada yang namanya sistem organ, yang mana nanti akan membentuk suatu individu baru atau suatu organisme. Nah, itu tadi tingkatannya ya, mulai dari sel, terus ada sebenarnya di sini kalau misalnya kita merujuk pada ilmu pengetahuan yang terbaru atau yang sudah upgrade, itu ada yang namanya molekul yang paling terkecil. Jadi sebenarnya bukan sel, tapi kan karena kita atau Miss itu merujuk pada buku-buku atau sumber-sumber yang ada pada sekolah ya. Jadi ini cuma untuk pengetahuan aja. Jadi nanti tetap boleh mulai dari sini. Yang pertama itu ada sel, lalu ada jaringan, organ, sistem organ, dan terbentuk suatu individu baru atau organisme. Nanti di mana organisme tersebut akan bertemu satu sama lain yang disebut dengan populasi. Jadi sekumpulan dari organisme membentuk populasi. Dan nanti populasi itu tidak hanya terdapat misalnya gajah, di sini kan tidak hanya gajah ya, ada jerapah, terus misalnya nanti ada harimau gitu. Nah, itu yang namanya komunitas. Lalu di atas komunitas itu ada yang namanya ekosistem. Jadi ada ekosistem gunung, perairan, itu daratan ya gitu. Dan yang paling besar itu ada biosfer. Biosfer itu berarti sudah merujuk pada satu dunia atau bumi ini ya, itu biosfer. Gitu, sekian dari penjelasan Miss terkait bab tingkat organisasi kehidupan. Kalau nanti ada yang belum dipahami, boleh ditanyakan kembali atau mereview kembali penjelasan-penjelasan Miss dari awal gitu. Sekian Miss akhiri, terima kasih, semoga bermanfaat ilmunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya.